Oke, selamat siang. Kelas apa ini? Nil. Oke, mari kelasnya siapa ya? Bu Merlin ya? Oke, ya selamat siang Nil ya. Kita mungkin pertama kali ketemu di pelajaran fisika dengan Ibu Ros di sini ya. Dan perlu kalian tahu, Ibu boleh bangga dong gitu ya. Kalian diajar oleh seorang guru yang notabene nih. Boleh sombong dikit ya. Tapi bukan karena gagah dan hebatnya kita. Kalau kita berhasil itu adalah mujizat dari Tuhan. Jadi tahun 2015 Ibu dinobatkan sama pemerintah Kota Makassar untuk jadi the best teacher. Tahu. Juara Olimpiade Guru Fisika se-Kota Makassar. Tepuk tangan dong. Ya, tapi sayangnya Ibu udah persiapkan untuk maju ke tingkat provinsi, ternyata ditunggu-tunggu sampai 1 tahun, 2 tahun nggak pernah dipanggil dan mungkin yang berangkat adalah guru dari tempat lain nggak tahu. Tapi itu biasa sih, ya. Tapi ya nggak apa-apa, dicurangin nggak apa-apa. Itu kali kedua Ibu dicurangin sama pemerintah Kota Makassar. Pertama Ibu dicurangi tahun 2006. 2005 Ibu ikut ujian pegawai negeri secara murni dan Ibu duduk di peringkat 2 dari seluruh peserta, tapi NIP-nya Ibu di-cancel sama Ibu Sutiara, Kepala BKN Kota Makassar. Jadi akhirnya Ibu tidak jadi pegawai negeri 2006 itu. Tapi ya nggak apa-apa. Lalu 2008 Ibu ikut sertifikasi dan lolos sertifikasi di Diklat, Ibu kembali lagi jadi peringkat pertama lulusan terbaik di sertifikasi itu. Lalu berikutnya 2015 Tuhan izinkan lagi untuk jadi guru terbaik di Kota Makassar waktu itu ya. Ya. Sekarang Ibu jadi gurunya kalian gitu. Oke? Ya, oke ya. Sekarang kembali ke materi yang belum terselesaikan di kelas 10. Kelas 11 ya kemarin ya. Apa? Optik ya. Optik belum dipelajari ya? Belum. Kemudian satunya lagi apa? Cahaya kalau nggak salah, gelombang cahaya belum. Ada difraksi, polarisasi, apa belum ya? Oke. Kita akan masuk di bagian pertama dulu tentang optik di bab berapa itu? Coba lihat di daftar isinya, bagian optik geometri. Alat optik kalau nggak salah optik fisis ya. Bukan fisis, Deng. Optik geometri. Bab berapa itu tentang mikroskop. Jadi Ibu akan langsung masuk di mikroskop dan juga teropong ya. Ya. Bab berapa? Bab 11. Terus cahaya, gelombang cahaya bab berapa? Bab 10. 11, memang 11 bab ya? Berapa bab kan? 12. Bab 12 apa? Hah? Oh, pemanasan global kan teori, no? Iya. Oke, itu terjadi terus-menerus itu tentang pemanasan global. Oke, kita masuk di bab 10-nya tentang alat optik ya. Nah, untuk ke alat optik kalian ingat kembali tentang lensa dulu. Tentang lensa ya. Bentar. Oh, kenapa nggak mau ya? Udah terikot kan? Ya, oke ya. Oke, jadi kita kembali ya ke kita punya channel di mana? Link semua pentejang. Semua konsentrasi ya. Sekarang kita masuk di lensa dulu. Ini kenapa nih? Kok nggak mau muncul nih? Oh. Ada yang salah nih. Loh, kenapa ya? Ada yang tahu? Tuh, ini tadi muncul di sini. Kenapa ini nggak muncul nih? Tadi muncul loh. Nggak ada yang tahu. Kenapa nih? Loh. Why? Loh, itu? Dan. Ini harus diulang. Hmm. Ya, oke, dan bisa ya. Nah, ingat kembali tentang lensa ya.
Lensa. Untuk lensa positif, untuk mikroskop, kita mau ke mikroskop. Di lensa positif itu lensa cembung atau cekung tak? Lensa apa? Jambung. Jadi kalau lensa positif itu fokusnya berarti positif ya. Fokusnya itu positif. Nah, di lensa positif itu berlaku rumus apa? Jangan menulis. Stop menulis. Perhatikan ya. Lensa positif. Rumus yang berlaku pada lensa. Ayo, kelas berapa itu? Kelas 10. Kelas 8. SMP. Ada rumus apa? 1/F sama dengan apa? Halo. Matilah aku. Kalau kalian ini lupa semua 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F itu apa? Jarak fokus. S itu apa? Jarak benda. S aksen itu apa? Jarak bayangan. Ya, ini ada rumus cepatnya ya. Untuk rumus cepatnya, untuk cari F, itu kalian gunakan rumus cepat adalah S dikalikan S aksen dibagi S ditambah S aksen. Dari mana ya, ini kamu samakan penyebut ya. Tinggal samakan penyebut, ini penyebutnya berarti S kali S aksen, di sini S aksen ditambah S. Ini kan 1/F nih. Jadi ibu balik, S aksennya ibu taruh, S-nya taruh ke depan, ini tukar tempat gitu. Jadi kalau mau cari S, berarti kalian menggunakan apa? Kalau S di sini, 1/S itu kan sama dengan apa? 1/F dikurangi dengan 1/S aksen kan? Berarti di sini adalah S aksen dikalikan dengan F dibagi dengan S aksen, F dikurangi S aksen ya? Iya atau ya? Ini ke sini ya. Ya. Berarti di sini jadi apa? F dikurangi dengan S aksen. Betul atau betul? Betul atau betul ya? Cocok ya? Oke. Nah, jadi kalau cari S aksen sama. Berarti ini adalah S dikalikan dengan F. S aksen ini pindah 1/F dikurangi dengan ini. Berarti dibagi dengan apa? S dikurangi dengan F. Oh, tak salah nih. Ini di sini salah nih. Terbalik nih. Ini S aksen dikurangi F nih. Ya. Jadi ini S aksen dikurangi dengan F. Pakai ini, bisa pakai rumus cepat. Ya, jadi misalnya ada lensa ya, lensa dengan jarak fokus misalnya sama dengan 10 cm, kemudian jarak bendanya sama dengan 8 cm. Lalu untuk cari jarak bayangan S aksen berarti S kali F dibagi S dikurangi dengan F. Berarti sama dengan berapa? 8 kali 10 dibagi dengan 8 dikurangi 10. 8 kurang 10 berapa? 2. 2 min 2 di 4, 8 bagi min 2 min 4. Min 4 kali 10 minus 40. Nah, kalau didapati S-nya itu S aksennya itu adalah negatif, jadi kalau S aksen itu nilainya negatif, maka bayangannya itu akan sifatnya adalah maya. Dan kalau maya itu pasti tegak. Tegak, maya tegak itu diperbesar. Diperbesar. Nah, kalau misalnya S aksennya ketemu positif, berarti terbalik. Terbalik, maka dia pasti nyata dan terbalik. Lebih besar, lebih kecilnya, itu nanti kita lihat dari lihat dari perbesarannya ya, lihat dari perbesarannya. Tunggu, tambah whiteboard di mana nih? Nih ya, ya. Mana Mi? Di mana? Ayo. Mana? Loh, nggak ada. Ayo, siapa yang tahu? Page 1. Oke, expert. Aduh, ibu cari sendiri akhirnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke perbesarannya ya, ke perbesarannya. Nah, untuk perbesaran M ada yang ingat nggak? Rumusnya apa? Min S aksen dibagi dengan S. Jadi jika nilai M itu lebih besar daripada 1, maka sifat dari bayangan itu adalah diperbesar. Kemudian kalau nilai M kurang dari 1, maka sifat bayangannya adalah diperkecil. Ya, diperkecil. Nah, kalau misalnya min S aksen per S ini ketemunya adalah negatif, maka dia akan tegak. Pasti tegak. Tegak. Lalu kalau misalnya minus S aksen per S-nya itu ketemu positif, berarti pasti terbalik.
terbalik. Nah, ini harga mutlak, ini mau negatif mau positif keluarnya akan positif, ya. Itu tentang perbesaran pada lensa cembung. Kalau lensa cembung nanti tinggal diganti F-nya jadi minus, itu aja, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harus ingat dulu rumus tentang lensa, ya, rumus tentang lensa. Nah, sekarang berikutnya untuk masuk ke mikroskop kalian harus ingat tentang loop. Di SMP udah belajar loop belum? Harusnya udah. Loop, ya. Loop itu juga sama aja dengan lensa positif sih sebetulnya. Cuman penggunaan daripada loop, ya. Ah, seperti ini. Ini adalah garis batasnya. Kemudian berikutnya lensa positif itu lambangnya itu adalah seperti ini. Ini lambang dari lensa positif. Kemudian di sini ada titik fokus, ya, titik fokusnya lensa positif. Di sini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Ini titik fokusnya lagi, ini titik pusat kelengkungan cerminnya lagi, ya. Titik M-nya. Jarak ini ke sini adalah F, ya. Nah, untuk loop, kalau kalian menggunakan loop, ya, loop itu digunakan untuk memperbesar benda supaya kelihatan lebih besar. Ya, nah bendanya itu ada di depannya kita, ada di depannya kita. Bayangannya juga ada di depannya kita. Berarti sifat bayangannya adalah maya, gitu ya. Sifat bayangannya maya. Supaya bayangannya itu tetap tegak, maka benda pada loop itu harus diletakkan di ruang pertama, ya. Di ruang pertama. Jadi seperti ini. Misalnya bendanya, ini adalah bendanya. Nah, kita akan menggunakan sifat-sifat sinar istimewa pada lensa cembung. Ada yang ingat? Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibelokkan kemana? Nah, ini bahaya ini anak-anak semua. Akan dibelokkan kemana? Nggak tahu. Dibelokkan menuju ke titik fokus, ya. Kemudian kita pakai sinar yang ketiga, yaitu sinar yang datang dari titik fokus, ya. Sinar yang datang dari titik bukan titik fokus, menuju ke pusat kelengkungan ini, di di O, ya. Ini titik pusat kelengkungan, ini namanya titik pusat kelengkungan daripada lensa. Nah, ini tidak dibelokkan tetapi dia diteruskan, ya. Jadi tidak dibelokkan tapi diteruskan. Ini datang sejajar, dibelokkan ke titik fokus, kalau datang lewat pusat kelengkungan optiknya itu diteruskan. Nah, ini kalau kita perpanjang bisa ketemu enggak? Ketemu enggak? Diperpanjang terus ke bawah ketemu enggak? Enggak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu, oke? Sekarang ya, oke. Jadi kita harus memperpanjang ke belakang nih. Diperpanjang sampai nanti bertemu di satu titik. Nah, oke. Ya, ini perpanjang lagi. Diperpanjang sampai bertemu di titik mana gitu, ya. Pokoknya sampai ketemu gitu. Ini tadi ya. Nah, kira-kira akan bertemu di situ. Nah, ini ya, di sini kira-kira misalnya aja ini. Misalnya nih. Nah, bayangannya ada di sini. Nah, ini berarti sifatnya itu adalah maya tegak diperbesar. Jadi untuk loop itu sifatnya maya tegak diperbesar. Jo, sampingmu siapa namanya? Udah mau Sleeping Beauty itu. Kenapa? Kamu ngantuk sekali, tak? Ya. Jadi biar matanya ibu ada di sini, tapi ibu akan keliling ke tempat lain. Itu di belakang juga sudah mau mengantuk tuh. Paling belakang sendiri, ya. Jadi ini sifatnya adalah maya tegak diperbesar, ya. Untuk loop. Nah, untuk loop ini yang perlu kamu ingat adalah kalau matanya tidak berakomodasi pada jarak X dan berakomodasi maksimum. Rumus perbesarannya yang kalian harus ingat. Jadi untuk mata yang tak berakomodasi, tak berakomodasi. Itu rumus dari perbesarannya itu sama dengan SN dibagi dengan F daripada loop. SN itu adalah jarak baca normal. Jarak baca normal untuk orang dewasa itu berkisar antara 20 sampai dengan 30. Tetapi kalau misalnya jarak baca normalnya tidak diketahui, maka SN-nya kalian gunakan otomatis dengan angka 25. Ingat ya. Kalau jarak baca normalnya tidak diketahui, berarti SN-nya pakai berapa? 25. Nah, kemudian ini untuk yang tak berakomodasi. Jika matanya berakomodasi maksimum, jadi untuk yang berakomodasi
dasi maksimum. Nah, rumus daripada perbesarannya itu sama dengan Sn dibagi dengan F, ini ditambah dengan 1. Kemudian kalau dia berakomodasi pada jarak X, pada jarak X, itu M-nya itu akan sama dengan Sn dibagi dengan F ditambah dengan Sn dibagi dengan X. Ini perbesarannya, ya. Jadi penting ini. Nah, mikroskop itu adalah gabungan antara lensa positif dengan loop. Ya, mikroskop itu gabungan antara lensa positif dengan loop untuk perhitungannya. Nah, sekarang kita akan masuk di mikroskopnya, ya. Sekarang mikroskop. Mikroskop. Berarti ada berapa lensa tuh? Ada berapa? Ada berapa lensa? Gabungan antara lensa positif dengan loop. Berapa lensa, Nak? 2 lensa, ya. 2 lensa. Bentar, pakai lurus aja. Loh, kenapa ini putus-putus lagi ya? Oh, harus ke sini dulu. Bentar. Ya, seperti ini. Lalu erasernya mana? Mana nih eraser? Halo? Kenapa nggak ada ya? Oh, ini ada. Oke. Kenapa nggak mau dihapus? Ih? Loha. Gimana nih? Kok nggak mau menghapus? Aduh. Ya, kita ganti page saja daripada terlalu lama. Ya, oke ya, kita ke mikroskop ya. Nah, ini ada 2 lensa nih ya. Yang lensa pertama itu adalah lensa positif. Ini. Nah, ini lensanya kita namakan dengan lensa objektif. Lensa apa? Lensa objektif ya. Jadi ini lensa objektif nih. Ini lensa objektif. Lensa objektif itu adalah lensa yang dekat dengan objek, ya. Lensa yang dekat dengan objek. Nah, supaya bayangannya itu ada di seberang lensa, maka benda itu harus terletak di ruang 2. Karena harus perbesar, tidak boleh diperkecil. Kalau benda ada di ruang 3, itu bayangan akan diperkecil. Padahal fungsi dari mikroskop itu adalah untuk memperbesar benda yang sangat kecil. Jadi ini benda harus diletakkan di ruang 2. Jadi untuk lensa objektif ini punya 2 titik di sini ya. Ini adalah F-nya, kemudian di daerah sini berarti adalah M-nya, ya, titik pusat kelengkungan. Jadi benda harus ada di sini. Nah, makanya sekarang kita pakai bendanya dulu. Anggaplah bendanya ada di sini. Sorry. Tidak bisa bergeser ya. Loh, itu nggak bisa geser. Gimana? Ando aja. Nah, oh, ya, jadi bendanya ada di sini nih. Misalnya ya. Loh, kok yang lama punya tuh lebih enak dipakai loh daripada yang ini. Ya, ini benda ada di sini nih ya. Benda ada di sini, sekarang kita lihat jalannya sinar-sinar pembentuk bayangan ya. Jalannya sinar-sinar pembentuk bayangan. Bentar. Nah, sekarang di sini juga ada titik fokusnya nih. Ada F-nya, lalu ini juga ada M. Ini untuk objektif semuanya ya. Untuk objektif semua, berarti ini ada sinar yang datang sejajar sumbu utama. Tadi gimana? Dibelokkan kemana? Di titik F ya. Oke, bentar. Nggak bisa digeser, Bella. Dia harus tepat sini. Aduh, biar nih. Nah, ini dibelokkan ke titik fokus ya. Dibelokkan ke titik fokus. Berarti dari sini kita ke titik fokusnya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita menggunakan sinar yang ketiga, yaitu sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan. Itu tidak dibelokkan, melainkan diteruskan. Titik potongnya ada di sini. Nah, sekarang kita akan melukis bayangannya ya, melukis bayangannya. Berarti ini turun ke bawah nih, dari sini. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat, bentuk daripada bayangannya, posisi yang benda itu ada di atas sumbu utama, kemudian bayangan ada di bawah sumbu utama.
Tegak atau terbalik? Terbalik. Ukurannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti dia diperbesar. Nah, lensa yang berikutnya itu adalah lensa okuler. Ya, lensa okuler. Lensa okuler itu juga lensa positif. Sekarang kita gambar lensa okulernya. Anggaplah lensa okulernya ada di sini. Ya. Nah, sekarang supaya matanya kita tidak berakomodasi, itu ini di setel sedemikian rupa, jadi jaraknya di setel ya, itu mikroskopnya, itu supaya bayangan daripada lensa objektif itu terletak di fokus lensa okuler. Berarti ini adalah fokusnya FOK gitu. Sini adalah lensa okulernya. Fokusnya ya kira-kira ya di sini juga ini adalah FOK-nya. Di setel sedemikian rupa. Nah, sekarang yang berikutnya lagi kita harus melukis lagi nih. Melukis lagi jalannya sinar-sinar ya, melukis lagi jalannya sinar-sinar. Ini tetap menggunakan sinar datang sejajar sumbu utama, maka dia akan dibelokkan menuju ke mana? Ke titik fokus ya. Oke. Ke titik fokus. Kita pakai yang red ya. Nah, ini. Ini berarti ke titik fokus nih, ya. Lalu berikutnya adalah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Ya, ini. Titik pusat kelengkungan cermin lensa. Nah, ini ke sana ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan kedua sinar ini gimana? Diperpanjang ke sana bisa ketemu enggak? Enggak. Diperpanjang ke sini? Enggak juga. Kenapa? Keduanya adalah sejajar. Berarti nggak mungkin ketemu di depan, maka bayangan akan ada di sini. Jadi, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler, bayangannya di sini, itu adalah maya tegak diperbesar. Diperbesar ya. Tetapi bayangannya nanti pasti akan ada di sini, terhalang oleh oleh mikroskopnya kan. Jadi tetap akan kelihatan bayangannya. Jadi bayangannya akan maya tegak diperbesar. Tetapi kalau dibandingkan dengan benda aslinya, bayangannya tetap akan nyata. Nyata tegak terbalik diperbesar ya bayangan itu. Cuma lebih besar lagi. Nah, jadi ini kan ada dua lensa. Berarti mengalami dua kali perbesaran. Jadi perbesarannya mikroskop ya, perbesaran mikroskop di sini mengalami perbesaran, nanti MOB-nya, MOB itu berarti sama dengan apa? Minus S aksen objektif dibagi dengan SOB. Nah, sekarang ini pakai harga mutlak ya. Kalau untuk lensa okuler, jika mata tak berakomodasi, maka MOK-nya ini kita menggunakan SN dibagi dengan F daripada okuler ya, okuler. Lalu perbesaran mikroskopnya, M daripada mikroskop, itu adalah hasil kali antara perbesaran objektif dengan perbesaran okuler. Berarti ini akan sama dengan apa? MOB dikalikan dengan MOK. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini jalannya sinar-sinar dan cara perhitungannya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan loh. Nah, jadi untuk mikroskop itu dibedakan jadi dua, ada lensa objektif dan ada lensa apa? Okuler ya. Yang di sini adalah mikroskop. Nah, untuk objektif ini hanya berlaku apa? S aksen sama dengan apa? S dikalikan F dibagi S dikurangi dengan F. Kemudian M-nya sama dengan apa? Min S aksen dibagi dengan S. Ini untuk objektif. Okuler itu ada 3 ya. Jadi yang pertama tak berakomodasi ya. Berakomodasi ya. Jangan kamu baca biasa gitu ya. Tak berakomodasi maksudnya ya, karena terlalu panjang ya. Nah, di sini berarti M-nya itu sama saja dengan SN dibagi dengan FOK. Kemudian berakomodasi maksimum tadi M-nya sama dengan apa? SN dibagi dengan FOK ditambah 1. Lalu kalau berakomodasi pada jarak X, M-nya sama dengan apa? SN dibagi dengan FOK ditambah SN dibagi dengan X. Nah, keseluruhannya untuk mikroskop, M-nya itu selalu sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. Seperti itu, Ji. Nah, ya. Sekarang kita lihat contohnya, misalnya nih, ya misalnya ada sebuah mikroskop. Kemudian di sini ada lensa objektif, lalu di sini ada
lensa okuler. Sebutlah fokus daripada lensa objektif. Ini yang objektif. F-nya misalnya sama dengan berapa ya? 1 cm gitu ya. Lalu yang di sini fokusnya sama dengan 5 cm. Lalu S-nya itu terletak pada jarak misalnya berapa ya? Di ruang 2, 1,2 cm. Lalu ditanyakan berapakah apa? Ya, M-nya untuk pertama 1. Tak berakomodasi. 2. Berakomodasi maksimum. 3. Langsung toh. Berakomodasi pada jarak misalnya 10 cm. Nah, gimana nih caranya? Apa yang harus kita lakukan? Kita operasikan yang mana dulu? Yang lensa objektif ya, objektif. S-nya berapa tadi? 1,2. Kemudian F-nya berapa? 1. Ya, ini kita bikin jadi mili, berarti berapa? Senti ke mili? Meter, desi, senti, mili. 10 ya. Berarti berapa? 12 ya. 12 milimeter ya. Ini senti ya. Ini sentimeter. Berarti ini berapa? 10 milimeter. Oke. Nah, sekarang dari sini kamu cari S aksen. Rumusnya S aksen apa tadi? Pakai rumus cepat. S kali F dibagi S dikurangi F. S-nya berapa? S 12 dikurangi dikali 10 dibagi 12 dikurang 10. Ini adalah milimeter ya. Oke, 12 kurang 10 berapa? 2. 12 dibagi 2 6 kali 10 60. Berarti ini ketemu 60 milimeter. Langsung kamu cari di sini adalah MOB. MOB itu sama dengan apa? Min S aksen dibagi dengan S ya. Berarti sama dengan minus 60 mm dibagi dengan S-nya berapa? 12 mm. Berarti sama dengan 5. Maka ini 5 kali. Perbesarannya ada 5 kali untuk objektif. Wih, Sleeping Beauty ini. Sampingmu itu loh. Nih, ya. Ya kamu, itu yang begini-begini pura-pura nggak tahu saja. Ya. Jangan tutup-tutup mata ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang okuler ya. Okuler. Lensa okuler tadi diketahui SN-nya enggak? Tidak kan? Kalau tidak diketahui SN-nya, berarti kalian menggunakan SN sama dengan berapa? 25 cm. Ya, cm. Kemudian fokusnya tadi berapa? 5 cm. Jadi pertama kita operasi dulu yang tak berakomodasi. Ya, kalau tak berakomodasi, M-nya sama dengan apa? MOK sama dengan SN dibagi dengan F kan? FOK kan? Berarti sama dengan berapa? 25 cm dibagi dengan 5 cm. Jadi ketemu 5 kali. Berarti di sini perbesaran daripada mikroskop itu sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. Maka sama dengan 5 kali 5. Jadi sama dengan 25 kali ya. 25 kali. Nah, ini untuk yang tak berakomodasi. Nah, sekarang berikutnya untuk yang apa? Berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum. Rumus berakomodasi maksimum sama dengan apa? M sama dengan? Yuk, SN dibagi dengan FOK ditambah dengan 1. Berarti kita kasih masuk. SN-nya berapa? 25 cm. Dibagi dengan FOK-nya berapa? 5 cm. Ditambah 1. Sama dengan berapa? 6. Oke, kalau begitu maka perbesaran mikroskopnya itu sama dengan apa? MOB dikalikan dengan MOK. Jadi sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, yang berikutnya nanti untuk berakomodasi pada jarak X kalian lanjutkan sendiri ya. Bisa ya? Ya, kenapa? Oh, silahkan. Nah, sekarang berikutnya untuk D. Bagaimana mencari D? D itu adalah jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Kita kembali ke page yang sebelumnya nih. Bentar ya. Mana tadi? Nah, ini. Ya, di sini. Jadi untuk mencari D, D itu adalah jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler.
Jarak lensa objektif dan lensa okuler itu ini. Ini D-nya. Berarti D-nya sama dengan apa nih? Yang ini ke sini apa? Ini ke sini apa ini? S aksen O B, ya kan? Lalu ini ke sini apa? Ini ke sini. SOK kan? SOK. Ini adalah S aksen OB. Maka D-nya nanti akan sama dengan apa? S aksen OB ditambah dengan SOK. Itu untuk D, ya. D-nya. Ya, seperti itu. Seperti itu aja, itu untuk D. Nah, tapi yang akan susah nanti kalau kita mencari D jika matanya berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi pada jarak X. Itu kalian harus cari dulu yang lainnya. Cari SOK-nya itu yang susah. Tapi nggak susah sih. Ya, karena harus cari. Ya, jadi kalau untuk cari D-nya, cari D. Jadi untuk cari SOK, SOK itu nanti kalian gunakan rumus, tunggu dulu, SOK. Bayangannya itu adalah maya, berarti sama saja dengan, sebentar, S aksen OK, tidak pakai itu, pakai M langsung ya, bentar. Jangan pakai ini, langsung aja. Oke, ya cari SOK-nya, kalian menggunakan langsung MOK dikurangi dengan 1, dibagi dengan MOK, ini kita kalikan dengan FOK-nya. Ya, ini kamu pakai rumus ini. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu enggak? Ada yang pernah menurunkan ini rumus enggak? Bentar. Oke, kita. Ya, kenapa bisa rumusnya seperti itu? Kita kan punya rumus apa? M itu kan sama dengan minus S aksen dibagi dengan S kan? Nah, untuk yang maya, itu nilai M itu kan minus. Negatif, ya, negatif. Ini nilai M-nya negatif. Artinya apa? Nilai M ini adalah nilai daripada min S aksen per S itu nilainya negatif. Ya, jadi M-nya nilainya negatif di sini. Jadi ini naik ke sini nih. Ini naik ke sini, maka di sini M dikalikan S sama dengan min S aksen. Nah, kemudian kita mau cari S nih. S rumusnya apa? S rumusnya kan yang cepat S aksen kalikan dengan F dibagi S aksen dikurangi dengan F kan? Kita masukkan di sini. Ini S aksennya sama dengan ini. Berarti minus S dikalikan dengan M dikalikan dengan F, ini dibagi dengan apa? S aksen sama dengan apa ini? M, S dikurangi dengan F kan? Seperti ini. Ini S aksennya. Atau kalau enggak, kamu pakai rumus biasa aja dulu. Bentar. Pakai rumus biasa. Pakai rumusnya yang ini. 1 per S berarti sama dengan apa? 1 per F dikurangi 1 per S aksen kan? Ya atau ya? Ya, oke. Jadi, tunggu dulu. MS ini sama dengan min S aksen ya. Atau S aksen berarti sama dengan minus MS ya. Dari sini dah. Berarti ini 1 per F dikurangi 1 per apa? Min MS. Ya kan? Samakan penyebut. Jadi apa? Atau ini pindah sini dulu. Berarti 1 per S ditambah 1 per MS. Berarti sama dengan 1 per, ini min bagi min apa? Plus kan? Ya jadi pindah sini. Nah ini samakan penyebut. Maka di atas jadi apa? M ditambah dengan 1 dibagi dengan apa? MS kan? Ini sama dengan 1 per F. Ya kan? Ya atau ya? Ya. Pindah lagi sekarang. Mana lagi nih? Bisa tambah enggak? Page-nya. Kayaknya udah full ya? Nggak bisa ya? Oke. Apa? Iya, iya. Oke. Jadi setelah ini berarti kalian untuk ini MS-nya berarti sama dengan F, ini pindah ya, dibagi ya, dikalikan dengan
M ditambah 1. Maka S-nya akan sama dengan F dikalikan dengan M ditambah 1, ini dibagi dengan M. Ini untuk cari S-nya. Ini rumus cepatnya. Ya, rumus cepatnya pakai ini. Nah, ini untuk yang bayangannya adalah sifatnya maya. Jadi bisa pakai itu. Nggak apa-apa sih, ya. Jadi kalau ketemu M-nya ya bisa dicari semuanya, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang mikroskop. Wah, cuma sampai di 11, 12. Dulu padahal bisa